مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإلهي مولانا الرحمن لتقوى دعانا لباب الرجاء والمولى قد شانا بطه النبي القلب مناديا بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المبارك نبينا المشرف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما هم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي يا رسول الله وصمت منا جميعين هوى والمؤافى واشتكي مسوى مهلأ الكونين عاك سوى حب مولى العرب والعجب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله سيد السادات من مضري قوس أهل البدر والحضر صاحب الآيات والسور
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وضل الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وضل الهنا والدار أنجز وعده
هادي له والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآيات. أما بعد، زيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأعزاء رحمكم الله. Yang kami agungkan dan yang kami hormati, tamu agung kita, Tuan Guru As-Sayyid Al-Habib Zain bin Smith, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudi hadir di hadapan kita semua. Semoga dengan kehadiran beliau kita semua menjadi insan yang bertambah cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kami hormati PJ Bupati Kobar atau yang mewakili, dan yang kami hormati Camat Arut Selatan, dan yang kami hormati Lurah Madurjo, dan yang kami hormati Ketua RT 23, dan yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Jami At-Taubah, dan segenap para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Para tamu undangan, hadirin wal hadirat, wabil khusus tamu agung kita yang dari Banjarmasin, Al-Habib Zain bin Smith rahimahullah. Kami di sini sebagai pemangku acara, izinkan kami untuk membacakan susunan acara yang akan kami gelar pada kesempatan malam hari ini. Acara yang pertama ialah acara pembukaan, sedangkan acara yang kedua akan kami isi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan acara yang ketiga nantinya akan kami isi dengan acara sambutan panitia. Selanjutnya, mari kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga dengan adanya pembukaan yang insya Allah akan kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, acara pada kesempatan malam hari ini bisa berjalan tanpa ada rintangan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa kamana wa aslafuna as-salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله.
Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para ahli ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam tak
lupa juga kita haturkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah tidak lain untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah di Masjid Jami At-Taubah pada malam hari ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu partisipasikan ini mudah-mudahan mendapat ganjaran dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar pada malam hari ini dan mungkin akan menyampaikan terima kasih dan mohon maaf karena pelaksanaan acara pada malam hari ini ada mengalami keterlambatan mungkin karena faktor cuaca dan keadaan alam. Jadi sama-sama kita tahu di Bogor ada bencana banjir yang luar biasa. Namun kita harus patut bersyukur bahwa kegiatan kita pada malam ini dapat berjalan. Dan mudah-mudahan kami berharap, berdoa dan memohon agar yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya sedikit berpantun. Pergi ke sawah menanam padi, salah dan hilaf mohon dimaklumi. Kemudian pergi berjalan ke kota Padang, singgah sebentar makan rendang. Karena penceramah sudah datang, maka saya tidak akan berpanjang-panjang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran maturulakum. Terima kasih banyak kepada Bapak Takmir Masjid Jami At-Taubah yang telah memberikan sambutan tunggalnya pada kesempatan malam hari ini. Memasuki rangkaian acara inti pada kesempatan malam hari ini sekaligus merangkap nantinya doa penutup, ialah tausiah yang mana pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Tuan Guru kita semua, Sayyidina Habib Zain bin Smith. Beliau dari kota Banjarmasin. Kepada Syekhina Al-Habib Zain bin Smith, waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الإيمان، وتحية فيها سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بأجل النعم إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم إلى النور من الظلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله
guru, para asatidz, hadirin hadirat, para habaib yang hadir bersama kita, dan juga ketua PHBI, ketua masjid yang pandai berpantun. Insya Allah berkat duduknya kita di sini, kita menyambut, memeriahkan peringatan yang mulia acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak yang kita harap, hanya kita berharap syafaat dari Nabi Muhammad kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saat Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam, di situ Nabi Muhammad dikejutkan dengan sesosok makhluk, yang mana sesosok makhluk ini mempunyai jari jemari yang sangat banyak. Saat Nabi bersama malaikat Jibril, Nabi melihat sesosok makhluk yang mempunyai jari jemari yang sangat banyak, bahkan sampai ribuan. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, siapa makhluk tersebut?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itu adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat jumlah hujan yang turun dari langit." Subhanallah. Hujan yang turun dari langit itu bukan di satu tempat. Hujan yang turun dari langit itu bukan satu waktu, tapi mampu dicatat oleh malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang mempunyai jari jemari yang sangat banyak. Yang dicatat bukan saat hujan, tapi jumlah turun hujan, tetesan hujan. Kemudian Nabi bertanya langsung kepada malaikat tersebut, "Ya malaikat, benarkah engkau mampu mencatat jumlah titisan hujan?" Dijawab malaikat tersebut, "Benar ya Rasul, aku mampu untuk mencatat semua tetesan hujan yang jatuh ke bumi." Tetesan hujan, bayangkan kita, kadang-kadang kita kalau ngomong nyembur air liur aja kita nggak tahu berapa air mencerit, berapa air liur yang kita nggak tahu gitu. Ini jumlah hujan itu bisa dicatat dan diketahui oleh malaikat tersebut. "Benar ya Rasul, aku mampu mencatat semua tetesan hujan yang jatuh dari langit, tapi ada satu yang aku tidak mampu untuk aku catat." Jumlah hujan bisa dicatat, tapi ada satu yang tidak aku mampu untuk mencatat ya Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, "Apa itu wahai malaikat?" Beliau mengatakan, "Bila ada satu kelompok mereka duduk bersama, kemudian mereka bersolawat untukmu wahai Muhammad, maka saat itu aku tidak mampu untuk mencatat pahala yang diberikan oleh Allah kepada makhluk oleh hamba tersebut." Subhanallah. Berapa banyak kita lihat para muslim muslimat mereka berkumpul, berapa kali kita hadir di tempat-tempat yang baik, acara maulid, acara sholawatan, acara zikir, semua daripada acara-acara tersebut, di situ kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu semua kita mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala yang tidak mampu untuk dicatat oleh malaikat. Padahal malaikat tersebut diciptakan oleh Allah dengan beribu jari. Subhanallah, subhanallah.
Ini adalah satu kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk bersama di tempat ini untuk mengadakan memperingati hari besar syiarnya Islam, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pilihan kita yang hadir, semua kita yang duduk. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terutama mereka para panitia yang diberikan kesungguhan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka hingga terrealisasi acara peringatan Maulid ini. Kata Nabi, "Ana khairu mukabi." Aku adalah orang yang paling baik untuk membalas kebaikan. Kita ada orang berbuat baik kepada kita. Seberapa besar kita balas kebaikan orang tersebut, tidak bakal bisa kita menamai kebaikan daripada balasan Nabi Muhammad SAW. Ana khairu mukafir. Aku adalah orang yang paling kata Nabi, paling pandai, paling baik untuk membalas kebaikan. Dari mana bisa dikatakan beliau paling baiknya? Orang yang membalas kebaikan. In ahsana ahadukum ila ahadukum wa lam yukafi'hu ana tukafi'hu yawmal qiyamah. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik dan paling pandai untuk membalas kebaikan. In ahsantum ahadukum ila ahadikum. Bila satu di antara kalian berbuat baik kepada satu di antara kalian, kita punya tetangga, kita punya saudara, kita punya kerabat, kita berbuat baik kepada mereka, ataupun siapa yang kita berbuat baik kepada orang tersebut, walam yukafi'hu, kemudian kebaikan kita tidak dibalas oleh tetangga kita, kemudian kebaikan kita tidak dibalas oleh kerabat kita, oleh saudara kita, atau oleh keluarga kita, atau kepada orang yang kita berbuat baik tidak dibalas oleh mereka. Kadang-kadang kita ini berbuat baik, kita kadang berbuat baik agar orang tersebut juga membalas kebaikan kita. Kadang, tapi tidak semuanya. Apalagi kita berbuat baik kepada orang yang mempunyai kelebihan dari kita. Ada kita orang biasa, tapi ada orang yang mempunyai kelebihan dari kita, baik dari harta ataupun ilmu atau jabatan dan lain sebagainya. Kita memberikan sesuatu kepada orang tersebut, harapan kita agar orang tersebut juga membalas kebaikan kita. Itu betul tidak? Betul tidak? Ini tidak bisa dipungkiri, ya. Bila kalian berbuat baik, kata Nabi kepada salah satu di antara kalian, walam yukafi'hu, tenang. Kemudian kebaikan kalian tidak dibalas oleh orang tersebut, tenang, kata Nabi. Ana yukafi'hu yawmal qiyamah. Aku yang akan membalasnya kelak di hari kiamat. Sekarang semua kita yang hadir bisa dikategorikan sebagai orang yang sedang berbuat baik sesama kita, ataupun kita sedang berbuat baik untuk Nabi Muhammad. Yang tidak akan pernah kita harap balasan dari sesama kita di dunia ini. Yang kita harapkan adalah balasan dari Nabi Muhammad telah di akhirat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kasih sayangnya Nabi SAW. Alangkah tidak pantasnya kita yang hidup 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun tidak pernah memperingati daripada Nabi Muhammad SAW. Baik Isra wal Mi'raj, baik acara Maulid seperti ini, ataupun acara-acara lain yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Alangkah tidak pantas kita bersama duduk di sini memperingati hari besar ini. Tujuannya hanya ingin
mendapatkan balasan dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan kita hanya ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa lagi kita bisa? Dengan apa lagi kita? Kadang-kadang kita ini mau ngakui dengan ibadah kita kadang tidak ada ikhlasnya. Mau kita membesarkan ibadah sholat kita, kadang-kadang banyak lalainya ibadah kita. Baik dengan zikir kita dan lain sebagainya. Tapi saat kita berkumpul, saat inilah Allah munculkan rahmat kepada kita. Saat kita berkumpul dalam hal yang baik, di tempat yang baik, saat inilah Allah munculkan rahmat kepada kita. Dan kita yakin semua orang yang hadir bersama kita saat ini, termasuklah orang-orang yang baik, orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Semua kita ini yakin kita mendapatkan rahmat Allah saat kita duduk di sini. Asal kita tidak melakukan suatu kesalahan, asal kita tidak melakukan suatu hal yang lalai. Apa lalai? Di antaranya merokok. Tolong yang merokok lepas rokok. Acara mulia, tempat mulia, yang merokok tolong dimatikan. Ini bukan tulis no smoking, dilarang merokok. Kadang no smoking itu saat kita mau sholat, kadang no smoking saat kita mau masuk WC. Ada tulisan no smoking WC. Tapi acara ini acara mulia, jangan kita kotori dengan rokok. Nanti banyak waktu kita merokok. Selesai acara kita bisa merokok. Di rumah juga bisa merokok. Waktu-waktu yang kesempatan ini kesempatan yang diberikan oleh Allah, jangan kita kotori. Tempat sudah mulia, acara mulia. Tinggal kitanya, maukah kita menjadi orang mulia atau tidak? Maukah kita menjadi orang mulia atau tidak? Allah menunjukkan rahmat, Allah menunjukkan rahmat, tapi kita tolak dengan satu hal yang dibenci oleh Allah. Satu hal yang dibenci oleh Allah. Kita tidak menafikan banyak yang antara kita merokok, tapi tolong kita hormati acara yang mulia. Kita bertamu ke rumah orang atau tamu ke rumah kita. Tamu ini orang yang berpangkat, tamu ini orang yang mempunyai derajat tinggi kita, berani kita merokok. Berani. Siapa datang? Gubernur datang rumah kita, atau kita yang datang ke rumah gubernur, berani kita merokok. Atau Pak Camat, atau ketua PHBI misalnya, atau pengurus takmir masjid, kita datang ke rumah dia, kita tak mau rokok, malu misalnya. Apalagi bupati, apalagi gubernur, apalagi presiden, takut kita. Biar kita mulai nanti kita kotori dengan merokok saat kita bertamu dengan Nabi Muhammad SAW. Semua kita yakin akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saat Nabi SAW melihat para sahabat Nabi dulu, saat sahabat Nabi SAW mereka berkumpul, mereka berzikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi melihat mereka yang berkumpul, Nabi pun ikut duduk bersama mereka. Ini Nabi kurang apa Nabi? Kalau kita ini kurang ajar. Kalau kita kurang ajar. Kalau Nabi tidak ada kurang-kurangnya, lebih Nabi sempurna. Nabi melihat mereka sahabat duduk berzikir ingat Allah, Nabi ikut. Untuk apa? Dapat berkah. Nabi ingin juga mendapatkan berkah. Apalagi kita dapat undangan tetangga kita masjid, tetangga kita mushola, sudah mengadakan acara maulid, sudah mengadakan acara Islam al-Jihad, sudah mengadakan acara besar Islam. Tidak mau hadir kita. Kita siapa? Nabi Muhammad melihat sahabat mereka sedang berzikir, Nabi duduk ikut berzikir bersama mereka. Kemudian Nabi mengatakan, Ra'aitu rahmatan tanzilu ilaikum.
Aku melihat rahmat Allah turun kepada kalian. Wa uridu an usyarika bihi. Nabi melihat rahmat Allah turun kepada mereka para sahabat yang sedang berzikir, ingat kepada Allah. Nabi pun ikut. Wa uridu an usyarika bihi. Aku pun ingin duduk bersama kalian, ikut duduk bersama kalian agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelas Nabi. Sekelas Nabi masih mengejar rahmat Allah. Lah kita ini kalau mati jadi bangkai. Mata kita kotor, hidung kita kotoran, kuku kita kotoran. Apa yang tidak terkait dengan kotoran kita? Oh ada deh. Di mana? Mungkin dari kaki ada. Kotor semua kita. Tapi tidak mengharap rahmat dari Allah. Alangkah ruginya. Alangkah ruginya saat kita tahu ada acara besar, acara yang mulia. Saat itu kita tidak hadir atau kita hadir tapi kita kotori acara tersebut. Nabi pun ikut duduk bersama mereka para sahabat ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kita juga ikut duduk di tempat-tempat yang baik, hadir di tempat-tempat yang baik untuk menggapai rahmat Allah. Yang mana setiap kita tidak akan bisa masuk surganya Allah, tidak akan mendapatkan nikmat yang telah di akhiratnya Allah kecuali dengan rahmat Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Kita bisa duduk di tempat-tempat yang baik. Kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Pengorbanan luar biasa yang beliau harap dari pengorbanan beliau. Semua kita umat Nabi Muhammad kelak akan selamat dari api neraka Allah. Itu beliau. Beliau berkorban untuk kita. Dari masa beliau hidup sampai saat beliau wafat, sampai kelak di akhirnya Allah. Tujuan beliau SAW hanya ingin kita sebagai umat terbebas dari api neraka Allah. Saat beliau hidup, rahmat yang luar biasa yang keluar dari lisan beliau. Di akhir-akhir hayat beliau mengucapkan ummati, beliau mengucapkan ikhwani. Yang diingat siapa? Kita umat Nabi. Yang diingat beliau kita. Beliau yang telah memegang bendera yang semua bendera daripada para anbiya, para nabi akan berada di bawah bendera beliau. Tapi yang beliau ingat kita umat Nabi Muhammad SAW. Saat akhir-akhir hayat beliau mengucapkan ikhwani. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwani, apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Alasna ikhwani ya Rasulullah. Beliau menjawab, bal antum ashabi, kalian sahabatku, kalian orang-orang terdekat denganku, kalian sahabatku, dan aku ingat kata Rasulullah adalah ikhwani. Siapa mereka ikhwani ya Rasulullah? Mana ikhwani ya Rasulullah? Siapa ikhwan Nabi? Siapa saudara Nabi Muhammad? Nabi walau yarau. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihat aku. Semua kita ini beriman dengan Nabi Muhammad SAW tanpa kita melihat Nabi Muhammad. Ini keimanan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Kenikmatan yang besar yang sangat agung. Ada orang kalau dia ingin bersaksi akan sesuatu, dia harus melihat sesuatu itu. Ada juga yang sudah diperlihatkan akan sesuatu, tapi dia tidak mau mempercayai. Mereka para kaum kufar di zaman Nabi, mereka berjumpa dengan Nabi, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi. Kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi diberikan oleh Allah satu keistimewaan, semua kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yang diingat oleh Nabi SAW. Semua kita yang belum ada pada saat itu,
tapi kita diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir hayat beliau ingat kepada kita. Bahkan di dalam hadis beliau mengatakan, "Man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersolawat kepadaku selepas meninggal, selepas kewafatan kata Nabi SAW, apa kesalahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui Nabi Muhammad? Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah wafat, jasad beliau dalam kubur. Radallahu alaihi Allah kembalikan rohmu ke jasadmu, kata Nabi SAW. Untuk apa? Untuk menjawab solawat kita. Ini menunjukkan kebesaran, keagungan, rahmat yang ada pada beliau SAW kepada kita. Dari hidup beliau sampai wafat beliau, sampai kelak di hari kiamat. Sampai kelak di hari kiamat saat beliau melihat umatnya berada di dalam kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersujud kepada Allah. Beliau bersujud yang mana di hari tersebut Allah murka semurka-murkanya. Semua daripada anbiya, para nabi, mereka tidak mampu untuk menatap wajah Allah. Semua mereka para anbiya, Nabi Muhammad SAW diberikan ilham oleh Allah di hadapan Allah. Beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaka ya Muhammad, ada apa engkau ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa engkau ya Muhammad? Engkau ingin memberikan syafa'at kepada siapa? Aku akan berikan syafa'at kepada Muhammad. Apa dia jawab? Ummati. Beliau hanya menjawab umatku ya Allah, mereka yang berada dalam api neraka. Nabi tidak sudi, Nabi tidak rela melihat umatnya berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah memerintahkan malaikat menjaga api neraka untuk mengeluarkan umat Nabi Muhammad yang berada dalam api neraka. Kedua kali beliau sujud kembali. Yang kedua kali beliau sujud kembali kepada Allah. Malaka ya Muhammad, satu wasfa'tu syafa'. Minta wahai Muhammad, aku akan beri. Engkau ingin memberikan syafaat, aku akan berikan engkau kemampuan untuk memberikan syafaat. Apa beliau jawab? Ummati. Tetap yang beliau ingat adalah umat. Kita sampai Allah perintahkan untuk kedua kalinya, malaikat penjaga api neraka keluarkan umat Nabi Muhammad SAW. Dikeluarkan untuk yang kedua kalinya. Tidak puas Nabi Muhammad, tidak puas. Beliau tidak puas. Yang ketiga beliau sujud kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaka ya Muhammad, saltuqqa wasfa'tu syaffa'. Apa yang kau minta ya Muhammad? Aku akan berikan. Engkau ingin memberikan syafaat, aku akan berikan kemampuan. Apa yang beliau katakan? Ummati. Tetap yang beliau harapkan semua kita daripada umat Muhammad, tidak ada satu pun di antara kita yang berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat yang ketiga kali, saat itu tidak ada daripada umat Muhammad yang berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malaikat mengatakan, engkau ambil semua wahai Muhammad, tidak engkau sisa satukan daripada umatmu. Ini keagungan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kasih yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Bangga luar biasa kita bangga kita punya Nabi. Di saat semua para anbiya mereka mengatakan nafsi. Setiap umat mereka minta syafaat. Datang setiap umat kepada para anbiya, kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Analah, aku yang akan memberikan syafaat. Aku yang akan memberikan syafaat. Kurang apa lagi daripada pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, keagungan yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga Allah tak kala Allah melihat kasih sayang yang besar, yang luar biasa, yang tumbuh pada Nabi Muhammad kepada umat, Allah mengatakan,
falamma ra'al haq jalla jalaluhu. Tak kala Allah melihat kasih sayang Nabi Muhammad yang luar biasa terhadap umatnya, Allah mengatakan, inni ja'altu amra ummatika ilaihi. Wahai Muhammad, aku akan berikan semua perkara, semua urusan umatmu kepadamu. Luar biasa. Luar biasa. Semua perkara kita akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi aja yang uruskan. Nabi aja yang urus umat, bukan Allah lagi. Itu yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawab beliau? Beliau tidak sombong. Ya Allah, Anta arhamu minni. Engkau lebih rahmat, engkau lebih kasih sayangmu kepada umatku dibandingkan aku sendiri. Ya saudara, jauh Allah kata Nabi Muhammad SAW. Hal tusawi, apakah bisa menyamakan kasih sayang saudara kepada saudaranya dibandingkan kasih sayang Tuhannya kepada hambanya? Nabi mengakui kita sebagai saudara. Nabi mengatakan Allah adalah Tuhan kita, pasti mempunyai kasih sayang yang lebih kepada hamba-hamba, kepada hamba-hamba. Apa yang Allah SWT? Saking Allah, saking rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, tak kala melihat rahmat Nabi Muhammad terhadap umat, sampai Allah mengatakan, "Idza ukhbita bi ummati." Kalau begitu wahai Muhammad, aku tidak akan mengganggumu melalui umatmu. Subhanallah, subhanallah. Aku tidak akan mengganggumu melalui umatmu. Artinya setiap kita umat Nabi Muhammad SAW, besar apapun bencana yang kita rasakan, tetap itu bukan gangguan Allah. Itu hanya cobaan Allah, bukan azab Allah. Itu hanya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda seperti umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tak kala mereka melakukan suatu kesalahan, umat mereka dihancurkan oleh Allah. Hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dari kami pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tertata rapi, kami di sini sebagai penghamba acara pada kesempatan malam hari ini mohon lautan maaf. Dan kami akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.